Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Teman-teman, semuanya mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Pikiranku hariku fresh luar biasa. Ya, luar biasa. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih dalam keadaan Sehat. walafiat, masih diberikan umur panjang ya. Oke, kita hari ini belajar tentang PKN. PKN ya. Tentang pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran ya, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya. Oke, kemudian kita masuk pada materi yang berikut ya. Sebelum kita masuk pada materi yang berikut ya, saya mereview kembali ya materi yang minggu kemarin atau materi yang minggu lalu. Kira-kira masih ada yang ingat? Saya Ya. tentang makna alinea. Tentang makna alinea ya. Undang-undang kira-kira ada berapa alinea? 4 alinea. Nah, kira-kira alinea yang pertama itu membahas tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa. menjelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah cita-cita Bangsa. Dan yang berikut alinea ketiga Menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. ya, oke ya, masih ingat ya. Kemudian kita masuk pada topik yang berikut ya. Topik yang berikut adalah Hakikat pokok-pokok hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk pada topik pembelajaran ya, kita masuk pada tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir yang ketiga adalah siswa menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita tahu bersama bahwa undang-undang memiliki berapa alinea? Ada 4 alinea ya. Alinea pertama memiliki pokok pikiran ya. Ada macam-macam pokok pikiran ya. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas bersatuan ya. Pokok pikiran ini terdapat pada sila ketiga. Sila ketiga yaitu adalah Persatuan Indonesia ya.
Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan undang-undang ya diterima aliran persatuan. Tahu persatuan? Sudah pernah dengar kata persatuan? Ya. Kira-kira apa itu persatuan? Ya. Persatuan itu kira-kira apa? Bersatu. Ya, bersatu, utuh, ya. Ya. Utuh bisa dikatakan persatuan, bersatu. Ya. Bersatu berarti tidak terpecah. Ya. Kemudian pokok pikiran yang kedua, negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini ya termasuk pada sila keberapa? 5. Sila kelima yaitu Keadilan sosial. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa tadi? Kelima. Sila kedua ya, pokok pikiran kedua ya. Ya. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan undang-undang dasar ya, serta merupakan suatu causa finalis ya, suatu causa finalis atau sebab tujuan ya. Kemudian yang ketiga ya, pokok pikiran yang ketiga tentang negara yang berkedaulatan, rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran yang keempat ini ya, kira-kira terdapat pada Pancasila sila ya. Sila keberapa? 4. Sila keempat ya, pokok pikiran kedaulatan rakyat ya. Segala sesuatu, segala masalah diambil dengan cara musyawarah yang menyelesaikan masalah itu diambil dengan cara musyawarah ya. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis ya, artinya konsekuensi yang masuk apa? Yang logis, yang masuk akal, bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira pokok pikiran yang keempat ini ya diambil dari sila keberapa? Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua Kemanusiaan dan beradab. Nah, untuk lebih memahami lagi materi berikutnya, kalian saya bagi kelompok ya. Dibagi kelompok ya, ini menjadi 4 kelompok ya. Oke, sekarang untuk lebih memahami materi, bentuk kelompok ya. Kelompok 1 buka halaman 39 ya. Kelompok 1 mengerjakan ya pokok pikiran pertama ya. Kemudian yang kelompok 2 mengerjakan pokok pikiran yang kedua. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 mengerjakan pokok pikiran yang ketiga, dan yang kelompok 4 mengerjakan tugas pokok pikiran yang keempat. Ya, bisa dipahami ini? Bisa. Usahakan kelompok harus kerjasama ya antara anggota kelompok
kelompok ya. Ada kesulitan dalam mengerjakan, tolong dikerjakan, ditanyakan sama-sama, dibahas sama-sama ya. Kelompok 2 mengerjakan pokok pikiran yang kedua ya. Ada kesulitan ya, dalam mengerjakan tugas kelompok. Ada kesulitan sih? Setelah selesai tugas kelompoknya ya, masing-masing kelompok memaparkan hasil pekerjaannya ya. Sudah ya? Oke ya, kita lanjut diskusi saja ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kelompok 3 belum. Kelompok 4. Kelompok 4 sudah. Usahakan diskusi ya berjalan dengan bagus ya. Ada pemaparan langsung ditanggapi ya. Yang menjadi pertanyaan dari kelompok ini. Oke, silakan dari kelompok 4 ya. Bertanya ke kelompok 2 ya, silakan. Kelompok 2 lihat sana, kelompok penanya. Oke, beri salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya akan menanyakan tentang apa-apa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keadilan? Apa yang dimaksud dengan keadilan? Kira-kira keadilan itu apa? Ayo kelompok penyaji ya, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keadilan ya? Keadilan kita tahu bersama bahwa keadilan berasal dari kata adil ya. Adil itu berarti sama rata ya, tidak berat sebelah, tidak memihak ya. Dia sama-sama ya. Itu yang disebut dengan adil ya. Oke, silakan kelompok penyaji menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ya. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keadilan ya? Yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara serta warga negara dengan warga negara dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Oke, itu yang jawaban dari kelompok penyaji. Nah, kira-kira bagaimana dengan kelompok penanya? Apakah jawaban dari kelompok 2 bisa diterima atau masih kurang atau kurang jelas Bisa. atau membosankan? Ya, bisa ya? Bisa. Bisa. Dibuat dulu banyak pertanyaan ya. Pertanyaannya kira-kira apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan makna makmur? Apa yang dimaksud dengan makna makmur ya? Makna dari kemakmuran itu apa kira-kira sebenarnya? Ya. Masyarakat yang makmur itu yang bagaimana? Apakah dari segi kehidupan mereka susah atau apa? Ya? Atau sudah berkecukupan? Ya? Kira-kira bagaimana yang disebut dengan makmur? Ya. Oke, silakan kelompok penyaji ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Makna dari makmur adalah menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual atau kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan ataupun kelompok. Ya, sudah. Ya, itu kemakmuran ya. Kemakmuran untuk kebutuhan pribadi ya atau kelompok, melainkan untuk kebutuhan orang lain atau orang banyak ya. Oke ya, demikianlah pemaparan dari kelompok 2 ya. Orang yang takwa ya. Kalian kalau misalnya habis sholat apa? Istirahat terakhir apa? Sedang melaksanakan sholat zuhur. Apakah melaksanakan sholat itu bisa dikatakan takwa? Orang yang takwa Ya, bisa. Kenapa? Karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Tuhan. Ini termasuk pada sila berapa? Sila ke-1 ya, cerminan dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana dengan negara, dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara? Ya. Apakah berdasarkan takwa atau tidak? Ya. Ayo, kelompok penyaji silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ya. Saya ambil contoh kecil ya, orang yang takwa itu yang bagaimana? Ya. Contohnya takwa itu kan salah satunya menjalankan perintah agama, perintah Tuhan, dan melaksanakan ibadah ya. Itu orang yang takwa ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah, penyelenggara negara ya, di dalam melaksanakan tugas negara? Apakah dia sesuai perintah sila yang pertama atau tidak ya? Nah, bagaimana dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan negara? Apakah dia berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa atau tidak? Nah, kalau tidak melaksanakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira negara bagaimana selanjutnya ke depannya? Ya, so pasti tidak aman. Karena apa? Pemerintahnya, kepala negara, penyelenggaranya
sesuai dengan sesuka hati, sesuka gue. Tidak berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Oke, silakan. Takwa adalah menjalankan aturan sesuai dengan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Takwa menjalankan aturan sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu yang dimaksud dengan ketakwaan ya. Takwa itu adalah orang yang taat ya. Taat dalam hal ini taat apa? Taat beribadah ya. Bisa dipahami ini? Bisa ya. Di dalam pemerintah yang menyelenggarakan negara ya, kalau memang pemerintah itu sesuai dengan sila pertama, maka pemerintahan ke depan itu akan maju. Rakyatnya akan apa? Sejahtera ya. Oke, kelompok lain ya. Oke, sampai di situ sudah paham semua? Sudah ya. Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran ini ya? Tentang hakikat, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan ya? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulan dari materi ini ya. Kesimpulannya ayo. Kesimpulannya kira-kira apa? Kesimpulannya ayo silakan. Oke, silakan Rasya ya. Kesimpulan dari topik pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita menutup ya kegiatan pembelajaran ya, materinya harus kita simpulkan ya. Oke, kesimpulannya apa tentang materi ini ya? Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya, oke, itu kesimpulannya bahwa undang-undang adalah sumber hukum yang tertinggi di Indonesia ya. Didudukan sebagai sumber hukum yang tertinggi ya, pokok-pokok pikiran terkandung di dalamnya ya. Realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat ya. Oke, kemudian ya, setelah sudah selesai ya memaparkan hasil diskusi ya, kalian kembali ke tempat semula ya. Kembali ke tempat semula. Oke, setelah mempelajari tentang hakikat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam undang-undang ya, tadi kan sudah disimpulkan ya. Kemudian lanjut ya, kita lanjut dengan lembar kerja kalian ya. Kira-kira sudah sampai di mana ya hasil yang kalian dapatkan hari ini ya. Oke, saya kasih soal ya, terus kalian kerjakan ya. Oke, setelah kalian mempelajari tentang pokok pikiran ya dalam undang-undang ya, kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya, supaya saya bisa tahu bagaimana sampai di mana kemampuan kalian dalam belajar tentang
hakikat pokok pikiran dalam undang-undang ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, saya kasih kesempatan 2 menit lagi ya. Di atas semua hasil pekerjaannya ya. Selesai tolong pekerjaannya. Yang sudah selesai pekerjaannya diantar ya, masing-masing diantar ke depan kelas ya di meja. Ayo diantar yang sudah diantar ya. Yang belum cepat diselesaikan ya. Ayo. Mana Gio, sudah Gio? Oke, sudah diantar semua? Oke ya, saya anggap pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Insya Allah pertemuan berikut ya kita masuk pada materi tentang kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ya, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar. Salam. Ayo.
Siapa?